mengecek data-data kependudukan, data-data badan hukum, perpajakan, dan kemudian perbankan. Dengan diberlakukannya pengecekan secara elektronik ini menjadi beban berat dan kendala bagi PPAT. Pak, tadi dari keseluruhan pidato Pak Ketua Umum, Ibu Ketua Pengwil, terus Bapak juga, itu peran PPAT itu sangat berat, Pak, di dalam pelayanan elektronik. Jadi beban tanggung jawab hukum itu berat sekali. Menurut apakah pemerintah melihat hal ini, Pak? Ya memang sesuai dengan tugas dan fungsinya, PPAT kan memang harus mengeluarkan hak untuk memastikan kepastian hukum bagi pertanahan. Itu bukan sesuatu yang diberikan oleh kementerian kepada PPAT, melainkan itu memang tugas yang sudah ada di dalam diri PPAT tersebut. Justru dengan layanan elektronik ini kita sangat berharap agar beban yang berat itu bisa sedikit demi sedikit tidak harus dilakukan dengan sangat sulit lagi. Dalam artian kalau dulu mungkin harus ke kantor, harus datang ke sini, kalau misalnya bisa dilakukan secara digital, ya artinya hanya upload dokumen melalui website, upload dokumen melalui email dan lain-lain, ini juga tentunya bisa membantu. Jadi tugasnya memang berat, Pak, harus kita akui, tugas berat pemerintah menyadari. Apakah selaras dengan itu peraturan yang dibuat oleh menteri atau pemerintah sesuai dengan urutan dari UUPA, apakah sudah cukup melindungi PPAT itu sendiri untuk menjaga diri, begitu, Pak? Ya, artinya setiap profesi kan pasti ada resiko, termasuk kami di Kementerian ATR/BPN, di PPAT. Saya pikir tidak sangat berat lah dalam komparasi melihat bagaimana kita melindungi kode etik profesinya, aturannya juga jelas. Jadi saya pikir tinggal mekanisme pelaksanaannya. Mungkin ada adjustment di sini karena ini berpindah dari analog menjadi digital. Kan tidak semua PPAT juga mungkin dalam kondisi standar yang sama secara literasi digitalnya, teknologinya, ada yang bisa menguasai, ada yang tidak. Nah mungkin lebih untuk adjustment di situ. Tapi kalau dari sisi melindungi, saya pikir dari undang-undang profesi PPAT itu sendiri sudah terlindungi. Oke? Kerjasama khusus Pak dengan di Jawa Timur mungkin? Wah, ini banyak sekali. Saya udah dengar laporan yang sangat baik dari tadi Pak Ketua juga di pusat juga sudah memonitor bagaimana Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur kolaborasinya sangat baik dengan Ibu Ketua di Jawa Timur. Pertama pengumpulan data yuridis dan juga untuk data-data sertifikasi tanah wakaf. Nah, ini tadi saya hanya memberikan pesan ke Pak Kanwil yang penting sifatnya bukan harus dipaksa ataupun ini harus timbul juga kesadaran dari teman-teman PPAT sendiri, oh ini bagian saya untuk melayani masyarakat, tidak melulu hanya melayani customer atau pelanggan. Ada juga, kalau di perusahaan ini kan ada corporate social responsibility. Kalau ini mungkin PPAT social responsibility, di mana dilakukan secara sukarela, dilakukan karena toh sambil melakukan kegiatan tersebut, mungkin ada maknanya bagi masyarakat. Saya yakin PPAT juga pasti senang kalau tugas dan profesinya juga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kolaborasinya udah sangat banyak, Mbak, dan ini mungkin
harus ditiru Pak oleh PPAT di Pengwil lain supaya bisa meniru ini agar kekompakan antara Kementerian ATR BPN dan PPAT sangat amat penting dan relevan untuk menghindari sengketa permasalahan tanah. Oke, ada yang mau nambahkan Pak Kanwil? Hah? Pak Ketua ada yang mau ditambahkan? Jadi terima kasih. Beban berat yang ditanyakan tadi itu PPAT sepanjang mengikuti peraturan undang-undangan yang ada semuanya akan terasa ringan. Itu barangkali. Baik. Ibu Ketua ada tambahan? Cukup. Oke teman-teman ya, cukup ya. Terima kasih banyak loh atas kehadirannya di sini. Ini masih berjalan terus seminarnya, nanti mungkin akan lebih teknis pembahasannya nanti kita pengamanan data seperti apa Pak? Untuk elektronik ini pengamanan data sudah disiapkan seperti apa Pak? Ya alhamdulillah sejak kita mengintroduce layanan elektronik ini sejak kalau tidak salah kalau sertifikatnya kan 2023 tapi jauh sebelum itu platform-platform ini disiapkan. Alhamdulillah sampai sekarang juga kebobolan data itu kan tidak terjadi. Bahkan kita pernah mendengar ada terjadi kebobolan data di data pemerintahan beberapa tahun yang lalu juga. Alhamdulillah data dari sertifikat bisa kita jaga. Tapi saya juga tidak mau jumawa di sini mengatakan bahwa seolah-olah wah data kami pasti aman. Tapi yang harus kita jawab adalah kita terus memperkuat data pertanahan kita karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan ini selalu bisa kami jaga amanah ini untuk menjaga hak-hak dari Satu lagi boleh masyarakat. Yang selalu jadi kambing hitam itu adalah sinyal Pak. Tapi menurut saya nggak selalu harus sinyal. Menurut BPN sendiri, apakah sistemnya sudah bagus? Artinya tidak slack kalau lagi sistem. Bagaimana Pak sistem? Sistem pelayanan elektronik ini belum semua Pak. Layanan kita itu ada sekitar 75 ya Pak. Satu kantor pertanahan yang mungkin saat ini menjadi prioritas yang digunakan oleh 80% masyarakat Indonesia itu ada 7 layanan prioritas. Nah dari 7 itu 4 yang baru masuk layanan elektronik. Jadi kita terus mengejar karena ini juga masih baru. Kita juga harus masih memikirkan 75 layanan lain. Jadi tugas dari Kanwil maupun Kanta ini juga berapa? Perlu dukungan. Tapi kalau dibilang siapa yang disalahkan, apakah sinyal atau ini, kalau menurut saya ya semua dalam kasus-kasus tertentu bisa saja menjadi penyebab permasalahan tersebut. Bisa sinyalnya, bisa SDM-nya, bisa sistemnya. Nah ini yang saya pikir alhamdulillah dengan beberapa yang sudah masuk ke layanan elektronik, peralihan secara elektronik ini juga terus kita mintai pendapat dari PPAT bagaimana nih sistem, masalah roya misalnya, hak tanggungan, pasti masih ada kekurangan. Nah ini yang terus kita berusaha benahi, tidak mungkin langsung menjadi sempurna gitu. Yang penting yang harus dapat benefit adalah masyarakat. Yang terpenting adalah gitu. Oke. Cukup ya. Thank you. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Bu, terima kasih ya. yang dilakukan bersama-sama dengan semangat kerjasama yang tinggi dalam suasana positif yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan sebuah acara dari awal hingga akhir. علينا بالشطرة الموت ونجد من النار والعفو والرزق اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pengurus wilayah IPAD Jawa Timur, saya Sri Wahyu Jatmikowati Ketua
yang hari ini didampingi oleh Sekretaris Pengwil IPAT yang selalu all out, sabar dan telaten. Tepuk tangan untuk rekan kita Farhan Nurani Cino SH. Kemudian juga ada Bendahara Pengwil IPAT yang wise dan selalu bersahaja. Terima kasih rekan Happy Herawati Chandra. Dan yang tidak kalah luar biasa, yang smart dan gercep di setiap saat, Ketua Panpel kita hari ini rekan James Ridwan Every SHMH. Beliau-beliau ini adalah bukti betapa beruntungnya saya bahwa Allah telah mengirimkan orang-orang yang luar biasa yang selalu memberikan semangat dan menginspirasi di setiap langkah kepemimpinan saya di Jawa Timur. Untuk komitmen Pengwil Jawa Timur IPAT dalam mendukung transformasi layanan pertanahan berbasis digital serta menjaga integritas dan profesionalisme PPAT dalam menjalankan amanah jabatannya yang bertujuan untuk pertama, memberi pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan pelaksanaan layanan peralihan hak secara elektronik, mengidentifikasi kendala praktek dalam proses pendaftaran tanah secara digital, membahas potensi resiko jabatan yang dihadapi PPAT dan strategi mitigasinya, serta yang tidak kalah penting mendorong sinergi antara PPAT, ATR BPN, dan pemangku kepentingan lainnya. Acara ini diikuti peserta yang terdiri dari notaris dan PPAT sebanyak 731 peserta. Yang saya kira hanya peserta-peserta dari Jawa Timur, ternyata seluruh Indonesia ada yang mewakili, ada dari Papua, ada dari Kalimantan Timur. Terima kasih antusiasnya yang luar biasa. Kemudian dari kantor pertanahan sebanyak 269 peserta yang terdiri dari 39 Bapak Ibu Kepala Kantor se-Jawa Timur, Bapak Kasih dan Kasubsi, kemudian juga rekan-rekan kantor pertanahan serta Bapak Ibu Kabid dari kantor wilayah provinsi. Kami mengaturkan terima kasih kepada Pak Kakanwil yang telah luar biasa memberikan keteladanan, inspirasi dan support untuk membangun Jatim menjadi selalu yang terbaik. Jadi saya berikan apresiasi dan kita berikan tepuk tangan untuk Kanwil BPN Jawa Timur beserta seluruh jajaran atas kinerjanya. Tapi saya selaku Wakil Menteri juga meminta maaf kalau dari sisi pelayanan yang diberikan oleh Kanwil dan Kantah ini juga masih belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Tapi percayalah, niat dan juga keinginan dari para pegawai kami di Kementerian ATR BPN adalah menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat dan juga Bapak Ibu sekalian. Setelah melihat capaian-capaian tadi, peran PPAT bisa kita pastikan tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga di balik setiap akta yang dikeluarkan terbit tanggung jawab yang besar untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu PPAT sekalian, tugasnya bukan hanya menjalankan prosedur, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan yang ada sekarang. Kita boleh bekerja secara prosedural, tapi khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu PPAT harus diberikan tambahan nilai-nilai empati kepada masyarakat, diberikan tambahan nilai-nilai kepedulian, tambahan nilai-nilai tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Karena peran dan tugas dan fungsi dari PPAT ini sangat amat powerful, menentukan satu akta hukum, menerbitkan satu akta hukum. Ini sudah sama seperti hakim yang menjadi perwakilan Tuhan, bahwa dalam layanan peralihan hak secara elektronik, akta dari PPAT dan sertifikat wajib dipastikan valid. Nah,
tadi ini nih poinnya dari Pak Hapendi, bagaimana kita ingin memastikan ini valid, karena validitas ini diperoleh harus melalui integrasi dari berbagai sumber data. Ini tugas PPAT berat, mengecek data-data kependudukan, data-data badan hukum, perpajakan, dan kemudian perbankan. Sehingga harapannya adalah setiap dokumen yang diterbitkan memiliki dasar informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Dari aspek layanan peralihan hak secara elektronik, hingga September 2025 perlu saya laporkan, alhamdulillah sebanyak 410 kantor pertanahan di 31 provinsi di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan layanan peralihan hak atas elektronik. Dan kalau dilihat Jawa Timur, itu seluruh kantor di kabupaten dan kota dapat melakukan layanan peralihan hak tanah secara elektronik. Kadang-kadang ada beberapa daerah kantor yang mungkin bukan karena dilelet-leletin Bu, Bapak Ibu, tapi karena mungkin sinyalnya di sana yang kurang baik. Bahkan di tempat-tempat yang sinyalnya kurang baik, upaya dari kantor juga cukup maksimal. Provider apa yang bisa di sana? Dan sekarang sudah ada teknologi Starlink yang dapat dimanfaatkan sehingga di pedalaman manapun kita bisa terkoneksi dengan layanan internet. Dengan diberlakukannya pengecekan secara elektronik ini menjadi beban berat dan kendala bagi PPAT. Yang pertama, pengecekan sertifikat ini sebetulnya kan perintah daripada peraturan. Bahasanya kurang lebih PPAT wajib melakukan pengecekan sertifikat sebelum dilakukan penandatanganan. Akan tetapi saat ini tentu dengan tujuan yang mungkin adalah untuk keamanan PPAT sendiri, tetapi sering menjadi kendala, yaitu diperlukan surat kuasa dari pemilik tanah tersebut. Kendala lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Wamen adalah terkait dengan pengecekan. Jadi di dalam pengecekan tersebut yang harus dilakukan pengecekan selain daripada data yuridis juga adalah data fisik. Nah, saat ini tidak lagi bisa dilakukan pengecekan apakah sertifikat asli yang diserahkan kepada PPAT asli atau tidak. Kemudian yang kedua, adanya ketentuan di peraturan juga bahwa PPAT wajib, ya, jadi harus, ya, meyakini bahwa hak atas tanah yang akan ditransaksikan tersebut tidak dalam keadaan sengketa. Pengertian sengketa yang dimaksudkan di dalam peraturan ini juga belum limitatif, karena demikian luas pengertian sengketa tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan kondisi-kondisi di dalam pra pembuatan akta ini sudah bisa diatasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akta yang diatur di dalam pasal 4 ayat 2 PP 37/1958 yang berbunyi, akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian harta bersama mengenai beberapa bidang tanah yang dibuat oleh PPAT, jika terdapat salah satu di antaranya adalah dua wilayah kerjanya PPAT yang salah satunya tadi itu berwenang membuat akta. Ini juga saat ini sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh PPAT. Jadi mungkin ini kita harus sampaikan ke bawahnya bahwa jadi kurang lebih begini.
Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan atau akta imbrek, dan akta pembagian harta bersama yang selama ini bisa dilakukan oleh BPAT jika tanahnya salah satu di antara yang dalam akta tersebut berada di wilayah kerjanya, artinya sebagian berada di wilayah di luar wilayah kerjanya. Misalnya PPAT Surabaya ada salah satu tanahnya di Surabaya, tanah yang lain ada di Sidoarjo misalnya, PPAT Surabaya masih berwenang melakukan pembuatan akta. Akan tetapi dengan pendaftaran secara elektronik ini, baik mulai pengecekan sertifikat maupun pendaftaran peralihan haknya, tidak lagi bisa dilakukan karena akses daripada PPAT untuk mengakses ke kantor pertanahan lain tidak bisa dilakukan. Ini juga salah satu kendala yang terdapat di dalam pendaftaran secara elektronik ini.